apa adanya. Kurang dan lebih itulah kehidupan. Yang penting apa? Damai. Nggak usah masalah ini dipanjang lebar. Ingat masalah hukum, itu laporannya ayam, nanti kerugiannya kandang. Sidang hari ini, kami tadi setelah hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai daripada perintah hakim terkait perkara 838, di mana hari ini agendanya adalah mediasi, ya kan? Di mana mediasi kami telah hadir sesuai waktu 9.30 dan sudah daftar dari 9.30 sampai jam 11 lebih. Kami tunggu tapi tidak datang tergugat, malah kita mendapat berita ya. Dari apa? Dari bagian BPI Mediasi. Itu ditunda 1 minggu. Sehingga berdasarkan itu kita pikir tidak perlu lagi dilanjutin mediasi. Kami langsung balik. Apalagi saya harus pulang ke Denpasar sore hari ini. Ada rasa kecewa nggak sih Bang dari pihak kita? Jelas lah. Kami rasa kecewa karena kemarin Pak Hakim juga bilang untuk pemanggilan berikutnya prinsipal ataupun kuasa hukum tidak perlu dipanggil secara resmi, mereka wajib hadir. Nah, kalau memang prinsipal tidak hadir karena suatu berhalangan, minimal kuasa hukum lah yang hadir. Toh kuasa hukum mereka kan bukan cuma 1 atau 2, kan bisa diwakili, itu maksud kita. Oke, hari ini Stephen sendiri nggak hadir, kenapa nih Bang? Kalau prinsipal itu tidak datang karena memang itu tidak diwajibkan, cukup di kuasa hukum saja diwakilkan. Oke, dari Stephen sendiri ada tuntutan mungkin Bang dari yang Ya, tuntutan kita terkait perbuatan melawan hukum yang kami daftar gugatkan itu, pertama adalah permintaan maaf dari pihak JI ataupun MI, Vincent, itu supaya melakukan permohonan maaf karena telah menggunakan nama lengkap klien kami secara terang, lengkap ya bukan inisial. Kedua, menyatakan klien kami ini sebagai penipu. Nah, yang ketiga, klien kami diduga itu telah menggelapkan mobil, telah mengambil 9,8 miliar. Ini kan jelas nggak benar. Nah, sehingga kami mohon itu. Dan yang ketiga, karena namanya gugatan, karena ada yang namanya nilai materi kerugian. Karena klien kami pengusaha, kerugian karena dia sebagai pengusaha jadi tambah hancur, pengusaha tambah kosong, dirugikan, maka dia menuntut 1,5 sekian. 1,525 sudah satu. Ya. 1,5 sekian. Ya, itu kerugian materi, tapi in materi total semua jadi 50 miliar. Dan di samping itu wajib bagi perbuatan melawan untuk meletakkan sita jaminan. Apabila dia tidak satu bayar, maka aset yang disita sebagai ganti. Itu ada 2. Satu adalah aset yang di Jakarta, sama aset yang di Bali. Nah, kami sangat sayangkan juga ada beberapa kali di media ditayangkan bahwa katanya akan dijual rumah yang di Jakarta. Kami mohon jangan sampai yang dijual itu adalah rumah yang aset yang kami letakkan sita jaminan. Kan ini akan jadi masalah hukum yang lain gitu loh. Ya wajiblah hati-hati, jangan sampai disalahgunakan media sosial itu. Bang, tadi ngomong kerugian Bang, apa sih Bang kerugian Vincent yang dialami Bang? Ya, kerugian kan nama baik seseorang. Ya. Seseorang tidak pernah menipu, tidak pernah ada putusan satupun sebagai penipu, baik di pengadilan atau apapun, tersangka aja belum, kenapa sudah dibilang penipu? Mungkin Nah, kalau dari ini Bang, apakah jadi usaha berkurang seperti apa gitu loh Bang? Jelas, karena kejadian itu, usahanya kan jadi malah tidak ada yang minat, tidak ada yang mau lagi menyewa daripada unit-unit mobilnya, gitu loh. Dan karena kepercayaan kan nama baik. Gimana orang mau percaya lagi kalau nama baiknya sudah dicemarkan? tapi sempat Stephen menghilang waktu itu Bang, tuh keberadaan di mana? Nah, itu makanya menghilang dari siapa tuh informasi? Nggak menghilang. Buktinya di media kan pernah juga saudara yang sebelahnya itu dia pernah telepon langsung Vincent. Komunikasi berarti nggak menghilang dong? Enggak. Gitu loh. Oke. Sama di mana Vincent sekarang nih Bang? Gimana? Vincent di mana sekarang selama ini? Kalau Vincent klien kami, kalau si Stefanus klien kami, kami belum selamat, punya belum punya kewenangan untuk di mana kasih tahu. Iya. Bang berada di Jakarta atau di Bali Bang? Nah itulah makanya kita kan bukan pihak yang untuk menentukan itu. Tapi Abang bisa memastikan kalau Stephen tuh pasti kontak dan Abang ya masih ada? Kemarin dengan teman-teman media, memang sudah ada press conference bareng, tapi pakai virtual. Iya. Dengan Vincent itu dengan si
Stephen itu hanya pakai muka tutup, hanya audio. Itu pernah klien kami juga pakai itu. Tapi Stephen ini sebenarnya bang, dibilang katanya kan mobilnya masih sama dia bang, dibawa kabur bang, itu gimana bang? Siapa yang bilang mau kabur? Dari jeda sendiri. Nah, kan kemarin udah jelas Polda Bali bahwa mobil Jessica yang namanya Alphard 7 berapa tuh, itu kan diambil dari rumahnya Jessica. Polda Bali. Berarti kan bukan klien kami yang bawa. Betul dah? Itu ada satu, apalagi ada beberapa mobil yang diambil sama Polda Bali sebagai barang bukti kan? Nah, itu loh. Tapi sudah nggak ada lah mas. Tidak ada. Kapan klien kami bawa kabur? Nggak pernah. Klien kami seorang pengusaha, tidak mungkin dalam penguasaan dia itu. Itu kan PT. Bang, kenapa sih bang? Sempat dibilang waktu itu bang, katanya awal pas memulai berbisnis katanya awal-awal berhubungan baik gitu, selalu ada untungnya dari Ya, sana. nah apalagi itu. Bisa dikit tuh sebelah sini. Nah ini. Oh ya. Tejas Sponsor ya? Apalagi itu. Ini kayak ada sedikit bang, mikir bang tulisan. Bahwa dia sudah terima pembayaran keuntungan. Iya. Nah kalau memang sudah mendapatkan keuntungan, ya kalau lagi dalam masa rugi sabar dong. Jangan lantas melapor polisi. Gitu loh. Oh, oke. Bang, terkait keberadaan Stephen bang, apakah abang bisa menjamin Stephen masih ada di sini itu? Di mana? Di Jakarta atau di Bali terserah gitu. Saya kan tidak boleh sebagai pihak penjamin karena saya bukan pegadaian. Oke. Iya, iya. Saya ini kuasa hukum. Saya hukum. bangga sebagai advokat, bukan pegadaian, bukan penjamin. Iya. Saya hanya dikuasakan secara hukum, hak-haknya aja, hak-haknya. Tapi menyangkut pribadi saya tidak ikut campur. Tapi kenapa sih bang Stephen kok tidak pernah muncul gitu bang secara langsung gitu bang? Kan sudah saya kuasa hukumnya dengan tim-tim kami. Iya. Untuk apa? Klien kami repot-repot. Klien kami makan tidur aja yang enak-enak, cari duit yang banyak-banyak. Nah mungkin dari Steve sendiri ada pesan mungkin yang disampaikan bang dari Damai itu indah. Kenapa tidak duduk bareng? Kita bicara jujur apa adanya. Kurang dan lebih itulah kehidupan. Yang penting apa? Damai. Nggak usah masalah ini dipanjang lebar. Ingat masalah hukum, itu laporannya ayam, nanti kerugiannya kandang. Menang jadi abu, kalah jadi debu. Ya kalau pengacara tetap aja enak, dapat materi. Tapi kalau pengacara yang baik, Ya. selalu menginginkan perdamaian. Yang utama kan perdamaian. Tidak malah memanas-manasi suasana. Ya, pengacara yang baik tidak pernah memanas-manasi suasana. Tidak kompor-kompori kliennya. Malah menyejukkan, membuat solusi. Bukan laporan satu, dibuat laporan kemana-mana. Akhirnya apa? Maintenance-nya lebih banyak. Kan kasihan. Betul nggak? Damai itu indah. pernah waktu itu bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.